2, 3. Mana di mana buang minyak bekas, daripada dibuat sabun aja. Mana di mana sabun minyak bekas, kita lihat praktik ekologi industri. Ayo semangat, ayo semangat, ayo semangat, kurangi limbah minyak. Ayo semangat, ayo semangat, ayo semangat, kurangi limbah minyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil jurnal kami yang beranggotakan saya Mukti Pangaribowo, Saya Nanda Mustikarini, saya Windina Fitri, saya Anissa Ika Roma. Saya Fadlinur Fauzi. pembuatan sabun minyak transparan berbahan dasar minyak jelantah serta hasil uji iritasinya pada kelinci. Metodologi A. Alat, bahan, dan hewan uji. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah termometer, magnetic heterocylinder, timbangan analitis, alat pencetak, pignometer, gunting, alat cukur, jarum suntik steril, alat-alat gelas yang biasa digunakan di laboratorium farmakologi. Bahan-bahan yang digunakan meliputi minyak jelantah, asam stearat, NaOH, surfaktan atau DEA, gliserin, gula, etanol, NaCl, asam sitrat, dan pemberi aroma, karbon, zeolit, KOH, perban, kapas, dan aquades. Untuk kepentingan uji iritasi digunakan hewan uji kelinci putih galur New Zealand yang diperoleh dari peternakan kelinci di Lembang, Bandung. Pembahasan A. Pengumpulan dan pengolahan minyak jelantah. Minyak jelantah dari berbagai sumber dikumpulkan. Minyak tersebut bervariasi dari mulai jumlah pemakaian sampai jenis bahan yang digoreng. Seluruh minyak dicampur untuk diolah pada tahap selanjutnya. Pada proses penjernihan yang dilakukan menggunakan zeolit aktif di laboratorium, terlihat bahwa proses pengolahan dengan zeolit tidak merubah warna dari minyak jelantah, sehingga dilakukan pengolahan tahap kedua, yaitu pengolahan dengan karbon aktif. Pengolahan dengan karbon aktif meningkatkan kejernihan, merubah warna menjadi lebih kekuningan dan menghilangkan aroma makanan dari minyak jelantah. B. Pembuatan sabun transparan minyak jelantah dengan formula rujukan. 1. Minyak jelantah sebagai bahan dasar pembuatan sabun didasari oleh teori bahwa sabun dibentuk melalui reaksi savonifikasi dengan menggabungkan minyak dan basa, dan minyak jelantah ini dijadikan alternatif minyak sebagai bahan dasar sabun transparan. Formula yang dijadikan rujukan pada penelitian ini adalah formula pembuatan sabun transparan dengan menggunakan berbagai bahan dasar minyak, salah satunya adalah aroma makanan dari minyak jelantah. C. Optimasi pembuatan sabun transparan minyak jelantah. 1. Melakukan proses pendinginan cepat pada sabun. 2. Memperhatikan kandungan alkohol, gula, dan gliserin dalam sabun. Yang ketiga, melakukan variasi konsentrasi dalam stearat. Yang keempat, mengganti DEA diethanolamin dengan TEA triethanolamin. Yang kelima, menambahkan pemberian aroma. D. Uji iritasi. Uji iritasi dilakukan untuk menentukan potensi iritasi pada kulit setelah diberikan sediaan sabun, sehingga dapat diketahui tingkat keamanan dari sediaan sabun yang dihasilkan. Dari hasil uji iritasi, maka dapat dilihat sediaan sabun berbahan dasar jelantah hampir tidak menimbulkan eritema eskar maupun udema pada daerah uji yang tidak digores. Tetapi pada daerah uji yang digores menimbulkan eritema ringan dan udema ringan baik pada pengamatan 24 jam maupun 72 jam setelah pemberian sediaan. Pada kulit yang digores, indeks iritasinya adalah 0,9375. Sedangkan untuk kulit yang tidak digores, indeks iritasinya 0,0416. Pada kulit yang digores ataupun yang tidak digores, indeks iritasinya masih berada pada rentang 0,04 sampai 0,99 yang menggambarkan hasil hampir tidak mengiritasi kulit, sehingga indeks iritasi gabungan memberikan angka 0,4896 yang dapat dinyatakan bahwa sabun
berbahan dasar minyak jelantah hampir tidak mengiritasi pada kulit. Kesimpulan, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa untuk dapat digunakan sebagai bahan dasar pada pembuatan sabun transparan, maka minyak jelantah perlu mengalami pengolahan 2 tahap, yaitu pengolahan menggunakan zeolit aktif 10% dan karbon aktif 1%. Sabun transparan dengan bahan dasar minyak jelantah dapat dibuat dengan menggunakan formula. Yang 5, hasil uji iritasi pada kelinci putih galur New Zealand menunjukkan bahwa sediaan sabun transparan berbahan dasar minyak jelantah hampir tidak mengiritasi kulit. Jurnal yang kedua berjudul Pemanfaatan Minyak Jelantah Hasil Pemurnian Arang Kayu untuk Sabun Cuci Padat. Jurnal ini merupakan jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat dengan volume 8 nomor 2 Juni 2020 dan disusun oleh Sri Endang Wahyuni dan Septian Wulandari dari Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia. Metodologi. Metode yang digunakan adalah kegiatan sosialisasi dan workshop pemanfaatan limbah minyak jelantah yang dimurnikan menggunakan arang kayu selama 3 minggu, kemudian diolah menjadi sabun cuci padat. Sosialisasi dilakukan melalui pamflet yang dibagikan kepada peserta mengenai bahaya pembuangan minyak jelantah sembarangan dan cara memurnikan minyak jelantah. Selanjutnya dilakukan workshop pembuatan sabun cuci dari minyak jelantah. Metode pembuatan sabun yaitu yang pertama proses saponifikasi atau penyabunan. Proses saponifikasi merupakan pencampuran dari minyak jelantah dan NaCl ditambah ekstrak daun pandan atau sereh yang akan menghasilkan sabun dan gliserol berdasarkan proses kimianya, yaitu lemak atau minyak ditambah dengan basa atau alkali menjadi sabun dan gliserol. Untuk menambah wangi pada sabunnya, ditambahkan ekstrak daun pandan atau sereh atau kopi pada NaCl sebelum dicampur dengan minyak. Yang kedua yaitu SAP value atau perhitungan alkali. Komposisi masing-masing bahan perlu dihitung agar mendapat takaran yang pas. Semua minyak bisa dibuat menjadi sabun termasuk minyak jelantah. Takaran yang akan dibuat untuk minyak sawit yaitu 1 gram minyak dibutuhkan 0,1678 gram bahan alkali atau NaCl. Jadi ketika menggunakan minyak jelantah 450 gram dikalikan dengan 0,1678 gram yaitu 75,51 gram NaCl yang dibutuhkan untuk proses saponifikasi. Yang ketiga yaitu trash atau pencampuran minyak dengan larutan alkali. Pada proses pencampuran minyak jelantah dengan larutan alkali ditambah ekstrak daun pandan atau sereh ini tidak perlu terburu-buru karena harus menunggu suhu campuran NaCl dan ekstrak daun pandan atau sereh yang melepas panas sampai menjadi suhu ruangan agar proses saponifikasi antara minyak dan NaCl menyatu sempurna. Dan yang keempat yaitu proses curing atau sabun menjadi padat. Ini merupakan proses terakhir di mana pencetakan setelah proses trash, yaitu salah satu ciri campuran siap cetak adalah campuran setelah diaduk berbentuk menjadi mayonnaise. Setelah adonan dimasukkan ke dalam cetakan, perlu menunggu 2 atau 3 hari sampai sabun menjadi padat. Untuk hasil dan pembahasan yaitu sosialisasi melalui pamflet yang berisi materi yang akan diberikan, melakukan penjelasan dan demo praktek cara pembuatan sabun cuci, sesi tanya jawab
dengan mengajak ibu-ibu peserta untuk mempraktekkan langsung cara pembuatan sabun cuci dan diakhiri dengan pembagian hasil praktek langsung kepada ibu-ibu PKK. Pamflet yang diberikan kepada peserta berisi materi tentang bahaya membuang minyak jelantah sembarangan, cara pemurnian minyak jelantah melalui berbagai macam media, misalnya arang sekam, arang kayu, nasi, tebu, dan lainnya yang bertujuan untuk menjernihkan warna pekat, menghilangkan bau tengik, dan mengurangi air akibat minyak bekas pakai, serta cara pembuatan minyak jelantah menjadi sabun cuci. Setelah materi dijelaskan, selanjutnya tim Abdimas menampilkan video proses pembuatan sabun cuci dari minyak jelantah, kemudian mengajak warga untuk membuat sabun. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu peserta Abdimas menjadi bertambah pengetahuannya. Peserta Abdimas tidak merasa kesulitan dalam pembuatan sabun cuci karena bahan yang mudah didapat dan proses pembuatannya yang tidak rumit. Sarannya adalah untuk tidak membuang minyak jelantah sembarangan dan menjadikan sesuatu yang bermanfaat sehingga produk yang dihasilkan kelak dapat bernilai ekonomi. Ketiga adalah pembuatan sabun dari limbah minyak jelantah sawit dan ekstrak daun serai dengan metode semi pendidihan. Jurnal Ilmiah Teknik Kimia Unpam volume 1 nomor 1 Januari 2017. Ditulis oleh Agus Salim Amfrosi, Didik Iswadi, Nida Nuraini, Gloria Iwing Pratiwi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia. Adapun bahan dan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, minyak jelantah sawit 1 sampai dengan 3 kali pemakaian. Yang kedua, bahan-bahan pemurni minyak jelantah sawit. Yang ketiga, NaOH 15%. Yang keempat, karbon aktif atau arang 7,5%. Yang kelima, aquades atau air. Yang keenam, minyak jelantah sawit 100 gram. Yang ketujuh, bahan-bahan pembuat sabun mandi padat seperti minyak sawit murni 100 gram, minyak jelantah sawit hasil pemurnian 100 gram, NaOH 50%, aquades atau air, dan ekstrak daun serai 15% dan 20%. Yang pertama, pemurnian minyak jelantah sawit. Yang kedua, proses pemucatan atau bleaching. Yang ketiga, pembuatan ekstrak daun serai. Yang keempat, pembuatan sabun. Dan pembahasan pembuatan sabun mandi padat dengan menggunakan limbah minyak jelantah sawit dan juga ekstrak daun serai adalah sebagai berikut. Formula pertama, minyak yang digunakan adalah minyak murni dalam kemasan sebanyak 50 gram dan penambahan NaOH sebanyak 25 gram serta penambahan ekstrak daun serai 15% dan 20%. Yang kedua, minyak yang digunakan adalah hasil pemurnian dari limbah minyak jelantah sawit sebanyak 50 gram dan penambahan NaOH sebanyak 25 gram serta penambahan ekstrak daun serai 15% dan 20%. Pengujian pH. Derajat keasaman atau pH digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebebasan suatu larutan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, nilai pH sabun dari hasil pemurnian minyak jelantah sawit adalah kisaran antara 9,8 sampai 9,9. Sedangkan pada minyak murni dalam kemasan yang dihasilkan berkisar antara 9,99 sampai 10,05. Air. Pengujian kadar air merupakan pengamatan terhadap banyaknya air yang terdapat di dalam bahan yang dinyatakan dalam persen. Pada pengujian kadar air sabun padat diperoleh pada minyak hasil pemurnian minyak jelantah sawit dengan konsentrasi 14%, yaitu jumlah kadar airnya sebesar 15%, pada konsentrasi 15% dan 20% diperoleh nilai kadar air masing-masing sebesar 17% dan 37,77%. Sedangkan pada pengujian minyak murni dalam kemasan diperoleh pada konsentrasi 15%, jumlah kadar airnya sebesar 44,99
4,86% dan pada konsentrasi 20% diperoleh nilai kadar air 4,53%. Minyak hasil pemurnian minyak jelantah sawit pada konsentrasi 14% telah memenuhi standar mutu sabun padat atau SNI 3532/1994, sedangkan pada minyak murni dalam kemasan tidak memenuhi standar mutu sabun padat. 3. Pengujian warna sabun. Perbandingan hasil sabun menurut uji warna sabun konsentrasi ekstrak serai 14% dan 15% diperoleh warna sabun yang lebih pucat daripada sabun yang ditambahkan konsentrasi 20%. Hal ini disebabkan pada penambahan ekstrak serai dengan konsentrasi 20%, warna lebih cukup besar dipengaruhi oleh ekstrak yang ditambahkan pada hasil sabun. Dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Minyak jelantah sawit yang dimurnikan dapat menjadi bahan baku pembuatan sabun mandi padat. Sabun mandi padat yang memenuhi standar mutu adalah pada sabun yang ditambahkan ekstrak daun serai sebesar 14% dengan nilai pH 9,9 dan kadar airnya sebesar 15%, sedangkan pada penambahan ekstrak daun serai 15% dan 10% kadar airnya melebihi batas yang dipersyaratkan dalam SNI. Yang kedua, saran. Pada penambahan ekstrak daun serai jangan sampai melebihi 15% dan 10% karena kadar airnya melebihi batas yang dipersyaratkan dalam SNI. Jurnal yang keempat yaitu pemanfaatan minyak jelantah menjadi sabun padat oleh Jeliana Lubis dan Mailinda Mulyanti dari jurusan Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Katolik Musi Caritas, Jalan Bangau nomor 60 Palembang. Metodologi. Yang pertama, persiapan alat dan bahan. Yang kedua, proses penjernihan minyak jelantah. Yang ketiga, penimbangan alat. Yang keempat, pelarutan NaOH. Yang kelima, pencampuran bahan. Yang keenam, pewarnaan bahan. Yang ketujuh, pencetakan. Dan yang kedelapan, pengemasan. Hasil dan pembahasan. Pertama, harga pokok produksi. Untuk produksi sabun per bulan sebanyak 87 kg, maka harga pokok produksi menjadi Rp19.093 per kilogram. Ini diperoleh dari 1.661.152 dibagi 87 kg. Karena sabun dijual dengan berat satuan 150 gram atau 0,15 kg, maka harga pokok produksi sabun per 150 gram menjadi Rp2.864. Harga jual sabun dengan berat 150 gram ditetapkan Rp5.000. Kemudian break-even point. Untuk break-even point atau BEP dihitung dengan persamaan BEP sama dengan biaya tetap harga jual satuan dikurangi biaya variabel satuan dengan memasukkan nilai-nilai biaya tetap yaitu sebesar Rp320.000, harga jual persatuan Rp5.000 dan biaya variabel persatuan Rp1.446. Maka diperoleh BEP sebesar 90,03 unit atau digenapkan menjadi 91 unit. Kemudian payback period. Untuk payback period dihitung dengan persamaan berikut, yaitu payback period atau PP sama dengan investasi laba bersih kali 1 hari dengan memasukkan nilai-nilai investasi yaitu Rp502.000 dan laba bersih sebesar Rp1.740.000
maka diperoleh payback period sebesar 0,28 dan digenapkan menjadi 1 unit. Berdasarkan rincian hitungan sebelumnya, dapat dirangkum analisa perhitungan harga pokok produksi atau HPP. Total biaya produksi yang digunakan untuk memproduksi 87 kg sabun padat adalah sebesar Rp1.661.152. Total biaya tenaga kerja yang digunakan adalah sebesar Rp290.000. Dengan demikian, harga pokok sabun 87 kg sebesar Rp19.093 per kilogram. Karena sabun yang dijual di pasaran seberat 150 gram, maka harga pokok produksi sabun padat dengan berat 150 gram sebesar Rp2.864. Tetapi sabun ini diperkirakan akan dijual dengan harga Rp5.000 untuk berat 150 gram, sehingga BEP-nya adalah 91 unit dan PP-nya adalah 0,28 hari atau 1 hari. Kesimpulan, biaya untuk pembuatan sabun sebesar 87 kg atau 580 unit per 150 gram adalah biaya produksi sebesar Rp1.159.152. Biaya investasi sebesar Rp502.000. Total biaya sebesar Rp1.661.152. Harga pokok produksi sebesar Rp2.864 per 150 gram sabun padat. Kemudian break even point pada proses pembuatan sabun padat sebanyak 91 unit, payback period pada proses pembuatan sabun selama 0,28 hari atau 1 hari, dan keuntungan sebesar Rp1.740.848. Pembuatan sabun padat dari minyak goreng bekas ditinjau dari kinetika reaksi kimia. Jurnal ini diambil dari Siti Ghuzailma, Teknik Kimia, Fakultas Teknik Industri, Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali. Metodologi. Bahan-bahan yang digunakan seperti minyak goreng bekas, larutan NaOH, parfum non-alkohol 1 ml, perwarna makanan, ETDA, NaCl, gliserin, sedangkan peralatan yang digunakan meliputi stripteral, gelas beker, Erlenmeyer, spatula, corong pisah, gelas ukur, penangkas air, labu ukur, hot plate, titrasi digital, klem dan statif, pipet tetes, oven, pH meter, timbangan, analitik, indikator PP. 4. Pengaruh jumlah NaOH dan waktu pengatukan terhadap minyak mineral yang terdapat pada sabun padat. Minyak mineral merupakan zat atau bahan tetap sebagai minyak. Namun saat penambahan air akan terjadi emulsi antara air dan minyak yang ditandai dengan kekeruhan. Keberadaan minyak mineral pada sabun sangat tidak diharapkan karena akan mempengaruhi proses emulsi sabun dengan air. Nilai minyak mineral ini harus negatif yang ditunjukkan dengan tidak terjadinya kekeruhan pada saat titrasi dengan menggunakan air. Hasil analisa pada sabun padat menunjukkan minyak mineral negatif untuk beberapa pelaku, yaitu pada waktu pengatukan selama 25 menit dan penambahan jumlah NaOH sebanyak 25 ml dan 30 ml, serta waktu pengatukan selama 35 menit dan penambahan jumlah NaOH sebanyak 25 ml dan 35 ml.
Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jumlah NaOH yang semakin banyak akan berpengaruh terhadap sabun padat yang dihasilkan. Waktu pengadukan semakin lama akan berpengaruh terhadap sabun padat yang dihasilkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelima, pengaruh jumlah NaOH dan waktu pengadukan terhadap derajat keasaman pH yang terdapat pada sabun padat. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia tahun 1994, pH sabun padat umumnya adalah antara 7-10. Mencuci tangan dengan sabun dapat meningkatkan pH kulit sementara, tetapi kenaikan pH kulit itu tidak akan melebihi 7. Hasil analisis menunjukkan pH pada sabun lunak berkisaran antara 8,1 sampai 9,7 pH. pH tertinggi adalah 9,7 diperoleh dari waktu pengadukan selama 35 menit dan penambahan jumlah NaOH sebanyak 30 mili. pH terendah adalah 8,1 diperoleh dari waktu pengadukan selama 25 menit dan penambahan jumlah KOH sebanyak 15 mili. Hasil ini menunjukkan nilai pH sabun yang cukup baik sesuai dengan Standar Nasional Indonesia tahun 1994. pH yang sangat tinggi atau rendah dapat meningkatkan daya abrasi kulit sehingga menyebabkan iritasi pada kulit dan kulit. Tiga, pengaruh jumlah NaOH dan waktu pengadukan terhadap alkali bebas yang terdapat pada sabun padat. Kadar alkali bebas pada sabun padat yang dihasilkan pada penelitian ini berkisaran antara 0,012% sampai 0,047%. Kadar alkali bebas terbesar adalah 0,047% diperoleh dari waktu pengadukan selama 30 menit dan penambahan jumlah NaOH sebanyak 35 mili. Kadar alkali terkecil adalah 0,012% diperoleh dari waktu pengadukan selama 25 menit dan penambahan jumlah NaOH sebanyak 20 mili. Kadar alkali bebas ini cukup baik karena menurut Standar Nasional Indonesia tahun 1994, alkali bebas dalam sabun tidak boleh lebih dari 0,14% untuk sabun padat. Pengaruh jumlah NaOH dan waktu pengadukan terhadap kadar air yang terdapat pada sabun padat. Kadar air pada sabun padat yang dihasilkan pada penelitian ini berkisaran antara 5,654% sampai 69,376%. Kadar air terbesar adalah 69,376% diperoleh dari waktu pengadukan selama 35 menit dan penambahan jumlah NaOH sebanyak 20 mili. Kadar air terkecil adalah 5,654% diperoleh dari waktu pengadukan selama 35 menit dan penambahan jumlah NaOH sebanyak 30 mili. Kadar air ini cukup baik karena menurut SNI 1994, kadar air dalam sabun padat minimal sebesar 15%. Kadar air di atas 15% memberikan sifat sabun mulai padat. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengaruh jumlah NaOH dan waktu pengadukan terhadap sabun padat yang dihasilkan dari minyak goreng bekas. Semakin banyak jumlah NaOH yang ditambahkan, maka semakin banyak pula jumlah sabun yang dihasilkan. Semakin lama waktu pengadukan, maka semakin banyak jumlah sabun padat yang dihasilkan. Hal ini disebabkan dikarenakan pada saat proses pengadukan, tumbukan antara reaktan terjadi sehingga energi aktivasi reaksi tercapai dengan cepat.